Halo guys, perkenalin nama saya Brian. Nama saya Mario. Nama saya Jimmy. Selamat datang di video tutorial kami. Hari ini kami akan membahas cara menggunakan VirtualBox, sebuah software virtualisasi yang sangat berguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi di komputer Anda. Nah, video ini dibuat oleh kami bertiga, yaitu tim kolaborasi antara saya sendiri Mario dan Brian sama Jimmy. Nah, kami ingin berbagi pengetahuan ini kepada penonton semua tentang gimana sih cara eh, penggunaan VirtualBox. Nah, kami akan membahas langkah demi langkah, mulai dari pengunduhan, instalasi, hingga cara menjalankan virtual machine menggunakan VirtualBox. Mari kita mulai. Nah, jadi sebelum kita menggunakan aplikasi VirtualBox ini, mari kita cari tahu dulu latar belakangnya atau backgroundnya. VirtualBox sendiri adalah aplikasi virtualisasi yang memungkinkan Anda menjalankan beberapa sistem operasi di dalam satu komputer. Dengan VirtualBox ini sendiri, Anda bisa mencoba sistem-sistem operasi yang baru nih, seperti Linux, tanpa harus mengganti atau merusak sistem operasi utama Anda. Virtualisasi ini sangat bermanfaat nih untuk Anda. Contoh manfaatnya tuh seperti belajar sistem operasi. Idealnya untuk pelajar atau pemula yang ingin mengeksplor Linux, Windows Server, atau bahkan Mac OS bisa nih menggunakan VirtualBox ini. Lalu pengujian software juga bisa nih dilakukan di VirtualBox. Bagi Anda yang ingin menguji aplikasi di berbagai lingkungan tanpa mempengaruhi sistem utama Anda. Lalu juga VirtualBox ini memberikan keamanan nih untuk kalian untuk mencoba file-file mencurigakan di lingkungan virtual tanpa resiko di sistem utama kalian. Jadi, VirtualBox ini adalah sebuah software yang juga open source. Artinya, siapapun dapat menggunakannya secara gratis, jadi sangat cocok untuk pemula maupun profesional. Nah, oke, lanjut eh, ke saya Mario. Setelah kita tahu nih background dari VirtualBox itu, kita juga pasti perlu tahu dong ini produknya tuh ngapain gitu. Nah, jadi VirtualBox itu sendiri memiliki beberapa fitur utama yang membuat VirtualBox itu sendiri menjadi populer. Nah, yang pertama itu dia memiliki kompatibilitas yang luas. Jadi, misalnya di VirtualBox ini bisa di-download hampir di semua sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Jadi semua device apapun bisa mencoba VirtualBox ini. Nah, lalu yang kedua itu dia punya fitur utama yaitu snapshot, di mana Anda dapat, kalian semua nih, pengguna, nanti dapat menyimpan kondisi virtual machine sebelum melakukan eksperimen. Jadi nggak perlu takut tuh nanti ada kegagalan pada saat eksperimennya, ataupun gimana. Nah, jadi eh, karena bisa melakukan snapshot ini, jadi kalian juga bisa mudah untuk kembali ke kondisi sebelum melakukan experience itu sendiri. Nah, lalu untuk yang ketiga itu ada dukungan cross platform. Jadi cross platform itu apa sih? VirtualBox ini dapat digunakan di berbagai sistem operasi host. Jadi kayak yang tadi compatibilities itu. Jadi dia bisa dijalankan di berbagai sistem termasuk Windows, macOS, dan Linux secara bersamaan gitu. Nah, selain itu, VirtualBox juga memiliki extensibility, di mana eh, semua pengguna dapat menambahkan fitur tambahan seperti integrasi USB atau jaringan. Jadi dengan menginstal extension pack-nya yang disediakan oleh Oracle, semua user bisa memiliki extensibility. Nah, lalu kita semua udah nih, kita udah jelasin gimana cara eh, penggunaannya, terus background-nya sama product knowledge-nya. Jadi kita akan masuk ke tutorial gimana cara menggunakan VirtualBox yang akan dilanjutkan oleh Jimmy. Oke, kita langsung next ya ke cara penggunaannya seperti apa.
Oke, cut. Langsung ke itu guys. Penutup. Penutup. Oke. Masuk dulu ya. Ya, Jadi, itulah tutorial singkat dari kami tentang bagaimana cara menggunakan VirtualBox. Kami berharap penjelasan ini dapat membantu Anda dalam memahami dan juga menggunakan VirtualBox ini sendiri. Nah, dari saya juga eh, untuk semua kalian yang sudah menonton, jangan lupa untuk mencoba sendiri dan eksplorasi lebih lanjut tentang VirtualBox ini, karena mungkin akan sangat berguna di kedepannya. Lalu untuk jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah ya. oke, teman-teman. Jadi aku sekarang mau kasih tutorial ke kalian cara installnya gimana sih itu, cara pakai juga gimana VirtualBox ini ya. Oke. Jadi awal-awal tuh kita ke website dulu, yaitu ini ya, virtualbox.org ini kita enter aja. Kita mesti install dulu si VirtualBox ini ya. Ini pertama kita setelah ke website ini kita langsung ke sini ke bagian download ini ya. Bentar ini aku hotspot. Nah, udah. Oke, jadi ke sini. Nah, setelah kita ke download VirtualBox, kita bisa pilih ke sini teman-teman ya, VirtualBox Platform Packages. Nah, yang di mana ini kalian teman-teman pilih sesuai OS kalian ya, operating system kalian. Kalau kan pakai Windows ya, jadi aku pilih yang sini Windows Host. Oke. Nah, karena aku ini udah download ya, jadi aku nggak perlu download lagi. Ini aku cuma tunjukin ke kalian doang ya. Oke. Kalau udah, kita buka aja ya VirtualBox ya. Nanti kalian install aja next next kayak biasa. Nah, nanti kalau udah kalian kayak gini, ketampilan seperti ini. Nah, kalau udah ya teman-teman, kita mungkin ke sini dulu ya. Kita langsung ke bagian new ya. New, new di sini. Ini name-nya terserah kalian mau namain apa virtual machine name ya. Di sini aku kan karena buat testing doang, aku mungkin namanya ini deh, testing aja. Buat tunjukin ke kalian seperti apa sih itu virtual machine ya. Nah, jangan lupa ini ISO image-nya ini kalian harus download dulu ya di sini. Bisa gini ya, download Windows 10 di image kayak gini guys. Oke. Nah, nanti kalau kalian udah begini, kalian pilih yang installation media nih. Oke. Kalau udah download seperti ini, nanti tuh kalian muncul kayak gini nih guys. Yang gini nih, media creation tool. Nanti kalian install aja kayak biasa. Nanti kalau udah tuh dia bakal munculin kayak gini guys. Kayak gini nih, ISO image ya. Ya, aku tunjukin dulu sebentar nanti kayak gini. Kita pilih aja ya. Yang lima tuh ini sebenarnya kalian bebas sih mau Windows 10, Windows 11 juga boleh terserah. Ini kita kan mau pakai operating sistemnya seperti apa di VirtualBox kita gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh banget ya teman-teman, bebas aja. Jadi di sini aku sebagai contoh pakai Windows 10. Kalau udah nih jangan lupa di skip aja Anuten installationnya. Oke, nanti kita install manual aja di dalam gitu. Kita next aja. Nah, jadi di sini ada hardware ya. Yang dimana nih base memory kita mau pakai RAM-nya berapa ya? RAM itu random access memory ya. RAM-nya berapa buat di PC kita nanti. Gitu. Ini yang kan ada kalau kalian di sini lihat teman-teman ini kan ada garis hijau-hijau ya. Line hijau sama merah. Nah, kalau merah ini tuh kita jangan pakai sampai ke merah, apalagi sampai ke sini. Karena kan kita tuh PC atau laptop kita kan punya kapasitas masing-masing, jadi kita mesti jaga gitu. Sebagai contoh nih, kalau kalian teman-teman bingung ya, kita bisa ke task manager aja ke bagian performance nih. Nah, kayak sebagai contoh aku kan memori aku kan cuma 16 GB. Jadi aku pakainya tuh alokasikan RAM itu aku nggak mungkin sampai sini ya, karena kan nanti kerja jadi berat segala macam gitu. Ini mungkin aku sebagai contoh kasihnya mungkin 4 GB aja ya. Nah, untuk prosesor ini
Kalian boleh lihat juga nih sama kayak di sini CPU ya. Sebagai contoh, aku kan Core ada ada 8 nih ya di sini. 4 dan 8 lah, sorry. Nah, sorry 8 dah. Nah, ini tuh kita bisa ubah mau berapa gitu. Ini aku sih contoh, aku mungkin kasihnya 2 aja deh ya. Nggak apa-apa. Terus di sini kita setelah itu kita harus bikin virtual hard disk nih, yang dimana ya hard disk kayak kita biasa lah di sini. Atau kita atau PC kita masing-masing yang ada hard disk itu. Cuman di sini sebagai contoh kan yang dimana kan virtual ya, kita juga harus kasih alokasi ini memori mau berapa, storage-nya mau berapa gitu. Di sini aku kasih 50 GB aja nggak apa-apa ya. Ini kita pakai yang ini, yang atas dulu Pak. Kita next aja, kalau udah kan nanti kan kayak gini ya. Dia ada summary-nya segala macam ya kayak gini summary-nya. Kalau udah kita finish aja ya. Oke, ini tadi aku sempat ubah namanya ke attach yang satu ya tadi attach yang doang tuh nggak bisa guys. Nah ini kalian kalau mau lihat ke setting tinggal ke setting aja ya. Nah kayak gini. Nah ini floppy-nya kita matiin aja kita pakai yang optical sama hard disk saja. Oke. Kemudian kalau kalian turun ke bawah ini kalian bisa juga pilih nih yang ada USB segala macam ya pointing device-nya gitu. Terus video memori juga biasa juga defaultnya tergantung device kalian ya teman-teman. Di sini aku juga pakai 128 karena di sini Rainier juga itu direkomendasikan ya. Ini motor fan juga aku cuma satu, nggak ada layar dua juga. Nah ini juga nih SATA. Ini VDI ini tuh yang tadi kita bikin ya guys. Ya size buat memorinya tuh berapa. Terus ini aku bikinnya yang NAT aja, network adapternya. Nah ini juga isu internal kita enable ya. Udah sih itu nggak banyak sih kalau untuk settingnya guys. Kita nggak perlu sampai bikin kayak gini juga. Basicnya juga cukup kok. Sebenarnya tergantung kebutuhan teman-teman juga ya. Mau kemana gitu. Makanya. Oh ya, by the way, aku lupa kasih tahu. Ini aku pakainya yang Microsoft Windows ya, bukan Windows dan segala macam. Testingnya untuk Microsoft Windows. Nah, di sini kalian bisa pilih itu. Yang Windows berapa? Aku pilihnya Windows 10 64 bit ya. Dan prosesornya juga tadi kita bisa ubah ya. Di sini juga bisa. Nah, kalau udah mungkin kita coba aja testing ya, guys. Caranya seperti ini ya. Kita klik ini terus kita start aja. Nanti dia bakal powering dulu, stop dulu, nyalain. Nanti dia muncul kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Dan nanti ada logo Windows, ya loading segala macam. Ini juga ada mouse integration segala macam itu nanti ada notification-nya. Nah, karena tadi di awal aku skip, sorry aku skip. Jadi kita harus install Windows ulang gitu secara manual ya. Nih install kayak biasa. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan kalian udah dapat Windows ISO-nya, itu biasanya kalian juga dimintain seperti ini nih produk key-nya. Tuh. Nah, ini aku coba next aja ya. Kayak gini ya, teman-teman tadi ini kita yang udah kita bikin. Dia bakal loading dulu, installation dulu ya. Ya ini sebenarnya kan udah berhasil sih cara pakai VirtualBox tuh kayak gimana. Istilahnya itu kayak kita pakai laptop atau komputer yang di dalam itu ada komputer lagi gitu. Gitu contohnya guys. Ini aku cuma contohin mungkin sampai sini aja ya nggak perlu sampai ke dalamnya gitu. Karena ini udah bisa dibilang nih udah contoh yang cukup lah untuk kalian gitu ya. Cara instalasinya dan pemakaian juga simpel ya teman-teman ya. Yang tadi aku udah kasih tahu di awal. Mungkin sekian segitu aja sih dari aku ya. Oke, sebelum aku akhirin, aku mau kasih tips and trick nih buat kalian yang udah ngikutin kita di video ini. Nah, untuk pertama nih sebenarnya tadi udah di mention juga ya sama Mario, yang dimana itu kalian harus pastiin dulu nih buat mengunduh atau menginstal extension pack ya untuk mendapatkan fitur tambahan seperti dukungan USB dan remote
desktopnya. Terus yang kedua nih, eh, rekomendasi dari aku, gunakan minimal 2 GB nih untuk Linux dan 4 GB untuk Windows untuk mengalokasikan RAM untuk virtual machine Anda gitu ya. Itu untuk dari aku ya. Sekian. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.